Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2022. Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5-6 Juni tahun 1972 dengan tema Only One Earth. Pada tahun 1974, Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali diperingati. Dan pada tahun 2022 ini kembali diperingati dengan tema Only One Earth dengan fokus Living Sustainably in Harmony with Nature. Tahun ini juga berlangsung pertemuan internasional Stockholm Plus 50 di Swedia yang mengundang kepala negara dan menteri-menteri lingkungan hidup sedunia yang mengembalikan semangat Stockholm dan refleksi dalam relevansi pada kondisi sekarang dengan muatan pada berbagai perjanjian multilateral internasional seperti climate change, biodiversity, and pollution. Tahun 2022, Indonesia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengambil tema yaitu Satu Bumi untuk Masa Depan. Saudara-saudara di seluruh tanah air yang saya cintai, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini merupakan peringatan 50 tahun Konferensi Stockholm. Konferensi Stockholm tahun 72 telah meletakkan dasar pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan dan dalam hubungan pembangunan dengan alam dan manusia. Dengan demikian, hingga sekarang dapat kita pelajari dan kita hayati bagaimana perjalanan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia selama 50 tahun. Dapat terlihat refleksinya dalam hal-hal catatan konvensi internasional, regulasi dan kelembagaan secara nasional, serta progres dan capaian kondisi pembangunan lingkungan pada setiap dekade di Indonesia. Pada dekade pertama tahun 72 hingga 82, Deklarasi Stockholm menandai dialog pertama negara industri dan negara berkembang yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Sekaligus menandai ditetapkannya 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan pembentukan United Nations on Environment Program atau UNEP. Secara nasional, Konvensi Stockholm menjadi dasar ditetapkannya Kepres 1672 tentang pembentukan panitia perumus dan rencana kerja pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. Konsensus politik bangsa yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 4 tahun 73 tentang GBHN, arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, pembentukan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pertama kali di tahun 78. Demikian pula hadirnya Undang-Undang nomor 4 tahun 82 tentang pokok-pokok perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya pada dekade kedua tahun 82 hingga 92 diawali dengan berkumpulnya komunitas negara-negara dunia di Nairobi pada Mei 82 untuk memperingati ulang tahun ke-10 The United Nations Conference on the Human Environment. Pada dekade ini di Indonesia lahir Undang-Undang nomor 4 tahun 82 tentang pokok-pokok perlindungan lingkungan hidup, Undang-Undang 17 tahun 85 tentang ratifikasi UN Convention on Law of the Sea, Keputusan Presiden nomor 26 tahun 89 tentang ratifikasi Convention for Protection of the World Cultural and National Heritage,
Keputusan Presiden 49 tahun 83 tentang ratifikasi International Plant Protection Convention, Keputusan Presiden 26 tahun 86 tentang ratifikasi ASEAN Agreement on Conservation of Nature and Natural Resources, Peraturan Pemerintah tentang pengendalian pencemaran air dan baku mutu limbah cair, pembentukan pusat-pusat studi lingkungan PSL se-Indonesia, pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Bapeda, program Kalpataru, lahirnya juga AMDAL, dan program Kali Bersih Prokasih, serta program Adipura. Selanjutnya, Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 92 mengawali dekade ketiga tahun 92 hingga 2002 dengan lahirnya Deklarasi Rio de Janeiro yang terdiri dari 26 azas, prinsip pembangunan berkelanjutan, Forestry Principle, Agenda 21, Framework Convention on Climate Change and Biological Diversity lahir pada dekade ini. Beberapa perkembangan aspek regulasi, implementasi dan capaian di Indonesia pada dekade ini bisa kita lihat antara lain perubahan Undang-Undang 4 tahun 82 menjadi Undang-Undang 23 tahun 97. Undang-Undang 590 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati serta ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 594 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity, Undang-Undang 6 tahun 94 tentang pengesahan UNF Convention on Climate Change, Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, Keputusan Presiden 48 tahun 81 tentang ratifikasi Convention on Wetlands, Keputusan Presiden tahun 88 nomor 135 tentang ratifikasi UN Convention on Combat Desertification, Keputusan Presiden nomor 4 tahun 95 tentang ratifikasi ITTO, terbitnya PP 19 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut, demikian pula PP tentang pengendalian pencemaran udara, lalu tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, serta dileburnya Bapeda ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan diluncurkannya program Langit Biru dan program Pantai Lestari. Pada dekade keempat 2002-2012 ditandai dengan Deklarasi Johannesburg yang merupakan hasil dari World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan, diselenggarakan pada September 2002. Selain itu juga melahirkan Johannesburg Plan of Implementation yang merupakan cetak biru tindakan komprehensif yang diambil secara global, nasional, dan regional oleh berbagai organisasi, aktor, kelompok besar, dan komunitas lokal untuk melindungi lingkungan alam yang terkena dampak langsung oleh manusia. Di Indonesia, secara nasional dekade ini juga ditandai dengan terbitnya Undang-Undang 21 2004 tentang pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety, Undang-Undang 47 tahun 2005 tentang pengesahan Basel Convention on Transboundary Movement and Hazardous Waste and Their Disposal, Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang 19 2009 tentang pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, perubahan Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pembentukan Kalpataru dan pembentukan Hakim Lingkungan. Dekade kelima, tahun 2012 hingga 2022, dengan era Presiden Joko Widodo pada akhir 2014 hingga saat ini di tahun 2022, dalam kepemimpinan aspek pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, aktualisasi lebih mengemuka, didorong oleh tantangan global yang semakin besar dalam Paris Agreement,
agenda perubahan iklim pada aspek-aspek kebijakan, sektor dan mobilisasi sumber daya, keuangan, teknologi, dan investasi dengan prinsip kemitraan dan berorientasi hijau. Kita tahu juga tantangan dalam bidang biodiversity dan dalam bidang polusi kontrol. Pada perjalanan pembangunan lingkungan hidup dekade kelima pada Stockholm Plus 50, tercatat beberapa kondisi yang semakin nyata mendekati sasaran kerja pembangunan lingkungan hidup. Dengan ciri-ciri pertama, kejelasan arah pembangunan lingkungan, upaya memperbaiki kondisi lingkungan, orientasi green economy, keberadaan instrumen yang jelas seperti pembibitan atau nursery center yang signifikan, rehabilitasi, dan lain-lain. Kebijakan tentang gambut dan mangrove, upaya keterlibatan masyarakat, dan pola investasi dalam rangka pemulihan lingkungan dalam kerjasama pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Jika dilihat dari lahirnya berbagai kebijakan terkait lingkungan hidup, juga bisa kita lihat antara lain Undang-Undang 16 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the UNFCCC mengenai climate change, Undang-Undang 11 2017 tentang pengesahan Minamata Convention, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya juga menekankan pentingnya aspek kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan dalam proses kemudahan berusaha dan dalam perluasan kesempatan kerja. Aktualisasi mengatasi dan upaya menyelaraskan secara nyata antara pembangunan dan pemulihan lingkungan, kita pahami juga bahwa telah ada pijakan dasarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 28H dan pasal 33. Saudara-saudara di seluruh penjuru tanah air, pembangunan di Indonesia dalam perjalanannya secara praksis melembaga dan semakin beraktualisasi dengan nyata. Kondisi tersebut memberikan kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai bangsa, sebagai negara di antara negara-negara di dunia, di mana kita telah cukup gigih bekerja nyata dalam aspek lingkungan. Dengan karya dan kerja keras seluruh elemen bangsa kita, seluruh masyarakat Indonesia, dengan sungguh-sungguh kita menjalankan pokok-pokok kebijakan Presiden Joko Widodo pada aspek pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam. Kita dapat mencatat berbagai perkembangan hasilnya, antara lain: pertama, transformasi struktural dan produktivitas alam dan manusia untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan seperti dalam hal akses kelola lahan. Melalui nawacita, melakukan langkah korektif, mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat lebih mengemuka, diaktualisasikan. Areal hutan ditata dengan pemanfaatan hutan sosial 11-12,7 juta hektar, serta pencadangan kawasan untuk tanah reforma agraria 4,1 juta hektar, dan perizinan korporat dikendalikan dan diproyeksikan bahwa akan terjadi perubahan proporsi perizinan, bergeser dari 96% bagi korporat dan 4% bagi rakyat, menjadi sekitar 29-31% untuk rakyat dan hanya sekitar 70-an% untuk korporat. Ketiga, dalam konteks pengelolaan landscape telah dilakukan moratorium permanen hutan alam primer dan gambut seluas lebih dari 66 juta hektar, restorasi dan perbaikan tata kelola air gambut 3,4 juta hektar, beserta penataan regulasinya, rehabilitasi das dan mangrove, pengelolaan hutan lestari dengan pergeseran paradigma dari prinsip timber management menjadi paradigma forest landscape management, dan pengembangan multi usaha kehutanan.
Selain itu, kita juga melakukan pengembangan kemitraan konservasi dan menjaga areal high conservation value forest yang tinggi di wilayah perkebunan dan konsesi kehutanan seluas lebih dari 4 juta hektar. Keempat, pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati, perlindungan wildlife dan habitatnya dengan konservasi kawasan, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Kebijakan dan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen melalui upaya-upaya monitoring hotspot dan patroli aparat dan masyarakat, sistem paralegal untuk kesadaran bersama masyarakat, teknik modifikasi cuaca, tata kelola gambut, dan penegakan hukum. Indonesia telah berhasil menurunkan angka deforestasi sampai titik terendah dalam sejarah. Tahun 2020 tercatat lebih kurang 115.000 hektar dari di awal 2000 sekitar 3,5 juta hektar dan terus menurun, sekaligus menekan kebakaran hutan pada level yang paling rendah. Ketujuh, menapak maju dalam kerja-kerja aksi iklim di berbagai sektor dalam proses keseimbangan lingkungan melalui penataan kawasan, program kampung iklim, tata kelola sampah dan limbah dalam konsep ekonomi sirkuler dan dengan nilai ekonomi karbon. Kedelapan, pengendalian emisi karbon sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya, forest and other land use volume, dengan rencana operasional yang mengikat untuk volume net sink pada tahun 2030 untuk pengendalian perubahan iklim yang mengikat. 9. Pembangunan ketahanan iklim, restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan alam dan lahan, serta pengendalian deforestasi dan program kampung iklim. Ke-10, berkembangnya penguatan instrumen kerja seperti penegakan hukum, apresiasi peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui program Adipura, Adiwiyata, Proper, pengaruh utamaan gender, Nirwasita Tantra Green Leadership, Anugerah Kalpataru, pencapaian SDGs, langkah-langkah penguatan data dan informasi sumber daya hutan bersifat keruangan atau spasial yang lebih berkualitas dan terintegrasi sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Penguatan standar dan pengawasan penerapan standar oleh Badan Standarisasi dan Instrumen, dan penguatan sistem kerja bersama masyarakat, dunia usaha, dan generasi muda. Saudara-saudara di seluruh penjuru tanah air, atas segala capaian ini dan kita berada pada posisi platform kerja, langkah operasi dan hasil kerja yang ada saat ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat, kelompok komunitas, aktivis, dunia usaha, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan, generasi muda, green leaders, akademisi, jurnalis, dan semua pihak, juga jajaran birokrasi di lapangan. Tantangan ke depan tidak lebih mudah. Objektivitas dan kejernihan dalam kita melihat masalah dan dalam membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting. Sekali lagi terima kasih juga atas dukungan para pemimpin politik dan pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk terus memperbaiki dalam perilaku adil terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak secara konstruktif, tidak lain dalam satu arah, sejalan dengan tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Selamat Hari Lingkungan Hidup sedunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua langkah dan upaya kita
dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Indonesia kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om.